Kemudian hadis yang selanjutnya berkaitan tentang takbir juga ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, adalah Rasulullah jika bertakbir membuka jari-jarinya. Membuka jari-jarinya. Jadi pada saat bertakbir itu malah jari-jari ini dibuka. Allahu Akbar, dibuka jari-jari, jangan dirapatkan. Ketika takbiratul ihram, jari-jari itu jangan dirapatkan dan juga jangan terlalu dibuka lebar. Artinya dibuka jari-jari itu dengan sewajarnya saja. Ya, Allahu Akbar. Nah, ini yang hadwa mangkibai, hadwa uzunaihi, hatta yuhadiya uzunaihi, sampai ke daun telinga. Nah, telapak tangan itu diarahkan menghadap ke arah kiblat. Artinya jangan tangan itu miring ke kiri seperti ini ya, atau seperti ini ya. Telapak tangan ini dihadapkan ke arah kiblat. Jari-jari ini direnggangkan, jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang, apalagi sampai ada yang mengepal. Ya, mengepal ketika takbir Allahu Akbar. Jadi yang dilakukan oleh Nabi itu adalah nasyara asabi'ahu. Jadi beliau merenggangkan merenggangkan jari-jarinya. Direnggangkan. Jadi telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Allahu Akbar. Nah, kemudian ya, dengan memperhatikan semua hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa bertakbir dalam sholat dilakukan bersamaan ya, dengan mengangkat kedua tangan sampai dengan ibu jari sejajar kedua daun telinga, serta jari-jari tangan dibuka dan tidak dikepalkan. Nah, inilah yang diambil oleh majelis tarjih. Artinya apa? Artinya antara gerakan dan bacaan itu dilakukan bersamaan ya, pada saat mengangkat kedua tangan dengan ibu jari sejajar kedua daun telinga serta jari-jari dibuka dan tidak dikepalkan. Nah, jadi pemahamannya begini, Pak. Bersamaan saat gerakan dan takbir itu ya, dibaca sama-sama antara ketika memulai gerakan dan takbir Allahu Akbar. Nah, itu artinya sama-sama. Dan berakhir ketika kedua tangan ujung jempol ini ya, berada di bawah daun telinga. Jadi akhir daripada kalimat takbir itu berada di telinga. Allahu Akbar. Nah, jadi barnya itu posisi tangan itu di telinga. Nah, itu yang dipahami dalam hadis ini, Pak. Sebagaimana yang dipahami oleh majelis tarjih, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbar rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihi ma'udunaihi. Jadi pada saat Nabi bertakbir itu beliau mengangkat kedua tangan sampai yuhadiya bihi ma'udunaihi, sampai sejajar dengan daun telinga. Nah, itu sudah selesai. Allahu Akbar. Nah, jadi kalimat takbir pada akhir akbarnya itu bukan berada saat bersedekap, tapi barnya itu ketika berada tangan ini berada di telinga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi barnya itu, Pak, ujung tangan ini, ujung jari-jari jempol ini berada di bawah daun telinga bagian bawah. Allahu Akbar. Sementara yang sering kita praktekkan itu kadang ketika bersedekah ini barnya Allahu Akbar.
Kadang bar itu saat bersedekah. Jadi ada juga yang Allahu Akbar. Tapi yang kita dipahami oleh majelis tadi di sini bahwasanya mengangkat kedua tangan sampai daun telinga itu adalah ketika bersamaan dengan takbir dan berakhirnya adalah di telinga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ini Pak yang perlu untuk kita pahami ya. Jadi prakteknya itu begini Pak. Allahu Akbar. Kadang kita ada yang Allahu Akbar. Nah itu. Nah ini yang dipahami oleh majelis tadi. Nah kemudian hal ini juga ya, sebagaimana yang dipahami oleh Tarji tadi yang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari tadi dari Malik bin Huwairis, tetapi tanpa menafikan hadis-hadis yang menyebutkan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu kemudian bertakbir. Nah artinya kita jangan serta-merta menyalahkan orang yang mempraktekkan cara, yaitu dengan cara mengangkat tangan dulu baru takbir, atau sebaliknya takbir dulu baru mengangkat tangan. Nah itu artinya tidak ada yang salah Pak. Tidak ada yang salah, walaupun ada yang mempraktikkan tangan dulu baru takbir, atau sebaliknya takbir dulu baru angkat tangan. Artinya ada bersamaan, tidak muqaranah dilakukan. Itu tidak juga sebuah kesalahan. Artinya tapi kita sebagai warga Muhammadiyah, kita mempunyai majelis tarjih dengan putusan-putusan tarjih yang harus bukan harus sebuah keharusan, akan tetapi selainnya kita sebagai warga Muhammadiyah itu mempraktekkan apa yang diputuskan oleh HPT. Nah, itu oleh HPT. Kadang HPT ini baik kurang sosialisasi. Jadi apa yang diputuskan itu kadang kita oleh membaca, oleh mengetahui. Nah, jadi kalau kita ini cara Muhammadiyah, ini cara sholat yang dipahami oleh Muhammadiyah begini. Nah itu. Nah kemudian yang selanjutnya itu tadi masalah takbiratul ihram. Sesudah takbiratul ihram diteruskan dengan membaca doa iftitah. Qira'atu du'ail iftitah. Ada beberapa alternatif atau pilihan dalam doa sebagai berikut. Ya, yang biasa kita praktekkan itu mungkin ada dua. Allahumma ba'id baini, atau wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, mungkin juga ada yang mempraktekkan dengan bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah ini, dan hukum doa iftitah ini adalah sunnah. Jadi bukan sebuah kewajiban, bukan merupakan rukun sholat, tetapi hanya sunnah. Ya. Kemudian setelah membaca doa iftitah, yang ketiga adalah membaca ta'awudz dan basmalah. Nah, membaca ta'awudz itu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dibaca sesudah membaca doa iftitah, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi sebelum baca surah Al-Fatihah, baca ta'awudz dan baca basmalah. Dan ini disyariatkan membaca ta'awudz dengan sir, dengan atau pelan, sir atau pelan. Artinya tidak dinyaringkan.
cukup untuk diri sendiri, yaitu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, begitupun juga untuk imam. Jadi tidak perlu imam mengeraskan, menjaharkan bacaan ta'awuznya. Jadi bisa imam ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dijaharkan ta'awuznya. Ya, yang cukup untuk dijaharkan itu hanyalah bacaan basmalahnya. Ya, itu pun juga boleh disirkan dan boleh dijaharkan. Kemudian yang selanjutnya, ya, setelah membaca ta'awuz dan membaca basmalah tadi, membaca surat Al-Fatihah dan surat atau ayat di dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Fatihah adalah rukun nih. Surat Al-Fatihah ini adalah salah satu rukun sholat. Nah, surat Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat, baik sholat sendiri atau berjamaah sebagai imam atau makmum. Nah, jadi walaupun kita dalam dalam posisi sebagai makmum, nah kita wajib juga membaca surat Al-Fatihah, ya, misalnya berjamaah zuhur, asar, isya dan sebagainya, yang yang makmum itu membaca surat Al-Fatihah, maka kewajiban kita tetap juga membaca surat Al-Fatihah ketika menjadi makmum. Ya, ketika menjadi makmum. Nah, nanti akan kita jelaskan tentang kapan ini terkait tentang fikih imamah, terkait tentang fikih imamah. Kapan makmum itu membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, kemudian selanjutnya, setelah membaca surat Al-Fatihah tadi, lalu membaca surah atau ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya. Nah, ini surat Al-Fatihah tadi dibaca dengan nyaring, tartil, memutus bacaan setiap ayatnya serta memperhatikan arti dan maknanya. Sedangkan pada rakaat ketiga dalam sholat maghrib dan pada rakaat ketiga dan keempat dalam sholat isya, surat Al-Fatihah dibaca sirri, dibaca pelan, perlahan, dibaca tidak nyaring atau pelan, didengar oleh diri sendiri, tartil serta memperhatikan arti dan maknanya. Adapun dalam sholat zuhur dan asar, surat Al-Fatihah dibaca sir atau pelan, cukup didengar oleh diri sendiri, tartil serta memperhatikan arti dan maknanya pada setiap rakaat. Berikut ini adalah bacaan surat Al-Fatihah. Nah, makanya ya, yang kita dalam pelatihan itu kemarin itu yang kita tekankan itu baik adalah tahsin surat Al-Fatihahnya. Nah, jadi bagaimana kita, apalagi seorang imam, itu yang paling ditekankan itu adalah bacaan Fatihahnya. Makanya kemarin kan dalam pelatihan itu 2 bulan 10 kali pertemuan yang kita ulang-ulang itu adalah bacaan Al-Fatihahnya. Nah, karena Al-Fatihah ini termasuk daripada rukun sholat. Nah, hati-hati dalam bacaan Al-Fatihahnya. Nah, hati-hati dalam bacaan Al-Fatihah, karena rusaknya bacaan Al-Fatihah itu bisa merusak kesempurnaan daripada sholat. Nah, kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, waladdallin, amin. Menjawab dengan amin. Menjawab dengan amin baik salat sendiri atau berjamaah, sebagai imam atau sebagai makmum. Jadi pada saat salat sendiri, ketika kita baca surat Al-Fatihah, waladdallin, amin, kita jawab dengan amin, baik ketika sholat sendiri atau ketika kita sholat berjamaah, baik sebagai imam atau makmum. Jadi imam juga mengucap amin, yang diiringi juga yang diikuti juga oleh makmum dalam sholat berjamaah, dan ini dibaca dengan keras ya, bagi imam dan bagi makmum dalam sholat berjamaah.
Kemudian yang selanjutnya adalah surah atau ayat di dalam Al-Quran. Jika selesai membaca Al-Fatihah lalu membaca Al-Quran mulai dari awal surah, maka disyariatkan membaca basmalah dengan sir atau pelan, cukup untuk diri sendiri. Nah, jadi ketika membaca Al-Quran itu dari awal surah, ada awal surah misalnya surah Al-Insyirah, awal surah dari awal surah Al-Nashrah atau Ad-Din, atau surah-surah yang panjang yang mana yang kita baca itu adalah awal surah, maka sunnahnya adalah membaca basmalah. Disyariatkan untuk membaca basmalah dengan sir atau pelan, cukup untuk didengar diri sendiri ya. Dan jika memulainya dari tengah surah, maka tidak disyariatkan membaca basmalah. Tidak disyariatkan membaca basmalah. Adapun lafaz basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ketika kita membaca di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah surah misalnya, nah itu tidak perlu kita baca basmalah. Nah, imam misalnya, jadi imam mau baca surah Al-Baqarah ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-berapa, tidak perlu baca basmalah. Tapi ketika kita memulai dengan surah yang di awal, surah yang dari awal surah ya, misalnya mau baca surah An-Naba, An-Nazi'at dari awal, itu disyariatkan untuk memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rakaat pertama disyariatkan membaca surah atau ayat Al-Quran yang lebih panjang atau nomor urut kecil dari surat atau ayat yang dibaca dalam rakaat kedua. Nah, pada rakaat pertama itu hendaknya dibaca yang lebih panjang ya. Artinya kalau kita hendak baca surah dalam rakaat pertama, hendaknya kita baca dulu surah yang panjang. Nah, kita ambil contoh dari Wat-Duha sampai An-Nas. Pada rakaat pertama kita mau baca surat Ad-Duha, maka pada rakaat yang kedua kita baca surat Al-Insyirah, Alam-Nashrah dan seterusnya. Artinya berurutan dari yang paling panjang. Atau dalam rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, atau dalam rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya atau subuh, surat atau ayat-ayat yang dibaca suara nyaring, tartil serta memperhatikan arti dan maknanya. Nah, jadi dalam sholat yang jahriyah, yang dibaca dengan jahar, dibaca dengan nyaring, seperti sholat maghrib, isya, subuh, atau Jumat misalnya kan, sholat Jumat, maka ayat Al-Quran dibaca dengan suara nyaring, tartil serta memperhatikan arti dan maknanya. Adapun pada sholat zuhur dan asar, membaca surat atau ayat Al-Quran dengan suara sir atau pelan, cukup didengar oleh diri sendiri serta tartil dengan memperhatikan arti serta maknanya. Ya, kita percepat ya kalah. Yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu rukuk. Pada rakaat pertama dan kedua sesudah membaca surat atau ayat Al-Quran, serta pada rakaat ketiga dan keempat sesudah membaca surah Al-Fatihah lalu rukuk dengan tata cara sebagai berurutan sebagai berikut. Nah, jadi rukuk, jadi pada saat rukuk itu mengangkat kedua tangan. Yang pertama membaca takbir Allahu Akbar bersamaan dengan mengangkat kedua tangan, telapak tangan terbuka, memanjang, dan punggung kedua telapak tangan menghadap ke wajah atau menghadap ke belakang ya. Sedang muka kedua telapak tangan menghadap ke kiblat sampai ibu jari sejajar berada dekat depan daun telinga. Nah, begitu pula saat rukuk tadi, Pak. Sama dengan ketika takbiratul ihram. Ya, ketika rukuk ya, ketika rukuk tadi hendak rukuk sama takbiratul ihramnya bersamaan dengan gerakan. Dan berakhir barnya ketika tangan berada di kedua telinga. Contoh misal habis baca ayat terakhir ya, inna syani'aka huwal abtar. Kemudian rukuk Allahu Akbar,
baru. Jadi berakhirnya itu ketika Allahu Akbar. Karena sebagian juga ada yang Allahu Akbar. Jadi barang itu sudah apa? Sudah turun. Allahu Akbar. Tapi yang dipahami dari hadis tadi oleh Tarji bahwasanya posisi tangan itu berada di telinga, ujung telinga pada saat kalimat takbir Allahu Akbar di Allahu Akbar baru rukuk. Jadi sama seperti pada saat takbiratul ihram. Nah, kemudian membaca takbir tadi bersamaan dengan mengangkat kedua tangan ya. Sedang ini telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Dengan menghadap ke arah kiblat, ibu jari disejajarkan dengan daun telinga dan jari-jari agak direnggangkan. Nah, jangan dirapatkan dan juga jangan dikepal, jangan dimiringkan dan juga jangan direnggangkan terlalu renggang seperti ini. Nah itu. Kemudian dalam posisi ruku membungkukkan badan, bungkuk badan, meluruskan punggung dengan leher dan kepala tidak mendongak, kepala tidak terlalu mendongak dan tidak terlalu menunduk. Artinya antara kepala dengan punggung itu lurus, kepala jangan terlalu menungak, ujar kita menungak, kemudian tidak pula terlalu menunduk dan tidak pula terlalu menungak ke atas. Nah, jadi kadang-kadang ada orang waktu ruku itu kepala ini terlalu menungak ke atas sehingga tidak selurus dengan bahu, selurus dengan pinggang. Ada pula orang yang pada saat ruku itu kepalanya terlalu menunduk sehingga tidak selurus dengan pinggang, ya, belakang itu. Nah, jadi harus diluruskan. Nah, kemudian kedua lengan lurus. Ya, kedua lengan lurus artinya pada saat ruku itu kedua lengan itu lurus, bertumpu pada kedua lutut dengan cara telapak tangan kanan atau jari jemari terbuka memegang lutut kanan dan juga telapak tangan kiri jari jemarinya terbuka memegang lutut kiri. Jadi jari jemari terbuka dipegang lutut kiri dengan jari-jari tangan kiri dan tangan kanan memegang lutut kaki kanan. Jari-jari tangan kanan ini renggangkan dan memegang lutut kaki kanan dan posisi tangan lurus. Nah, posisi tangan lurus itu artinya ini Pak, jangan dibengkokkan ini maksudnya. Jangan dibengkokkan, tapi tangan diluruskan. Kemudian yang selanjutnya membaca doa sebagai berikut ya. Mungkin kita sudah mengetahui doa-doanya pada saat rukuk itu. Nah, di antara doa-doa yang dibaca ya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau doa yang kedua adalah Subhana rabbiyal azim 3 kali. Nah, ini bisa kita praktekkan kedua-duanya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli atau Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Nah, kemudian seterusnya adalah i'tidal, selesai rukuk. Lalu i'tidal dilakukan dengan tata cara secara berurutan sebagai berikut. Membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu sama Pak, karena ini ada 4 tempat tadi. 4 tempat di mana seseorang mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Di antaranya adalah ketika i'tidal, ketika
bangun dari ruku. Nah itu. Maka bisa kita pahami tadi antara gerakan dan bacaan itu juga bersamaan. Jadi pada saat ruku kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Jadi dahnya itu posisi tangan berada di kedua telinga. Sami Allahu liman hamidah. Hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Dahnya itu di sini, Pak. Dan Sami Allahu liman hamidah. Tahu? Sami Allahu liman hamidah. Kadang ada dahnya itu pas waktu turun, tangannya di bawah, di paha. Tapi yang dipahami oleh tadi itu ya karena ada 4 tempat tadi saat seseorang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram tadi, ya termasuk tadi ketika bangkit dari ruku untuk iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Pada saat ruku, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Betul. Begitu pula dengan takbir. Allahu akbar. Untuk ruku, Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, betul. Jadi tiga cara. Karena ada yang terakhir yaitu ketika bangkit pada rakaat yang ketiga. Pada saat berdiri ketika selesai tahiyat awal. Ya, tasyahud awal. Itu. Nah, kemudian tadi sudah ketika i'tidal, membaca Sami Allahu liman hamidah. Membaca Sami Allahu liman hamidah ini ketika salat sendirian, ya, ketika salatnya itu sendirian, ketika salatnya itu munfarid, ya, tetap dibaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Tapi ketika sholatnya itu berjamaah, maka Sami Allahu liman hamidahnya ini hanya dibaca oleh imam, dan makmum tidak perlu membaca Sami Allahu liman hamidah, cukup dengan membaca Rabbana walakal hamdu, ya, atau Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah itu. Jadi imam misalnya Sami Allahu liman hamidah, makmum di belakang tidak perlu mengucap seperti apa yang diucap oleh imam Sami Allahu liman hamidah, tapi makmum cukup membaca Rabbana lakal hamdu, ya, tidak perlu membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Nah itu Rabbana lakal hamdu. Nah, kemudian selanjutnya tadi Sami Allahu liman hamidah artinya semoga Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Bersamaan dengan mengangkat kepala dan kedua tangan, telapak tangan terbuka, nah, memanjang, ya, jangan jangan ditekuk-tekuk jari-jarinya, biarkan jari-jarinya lurus memanjang, punggung kedua telapak tangan menghadap ke wajah atau menghadap, ya, posisi belakang itu. Sedang muka kedua telapak tangan menghadap ke kiblat sampai ibu jari sejajar dekat depan daun telinga. Menurunkan kedua tangan lurus ke bawah. Nah, itu yang dipahami oleh tadi, Pak. Jadi pada saat itu tidak bersedekap karena ada sebagian yang ketika i'tidal kembali bersedekap. Nah. Ya, contoh, Mas.
Sami Allahu liman hamidah. Ada yang sebagian kembali bersedekap. Tapi dalam Muhammadiyah itu posisi tangan dengan irsal, artinya apa? Dengan kembali kepada semula, artinya lurus, ya. Irsal. Posisi tangan itu kembali ke bawah, artinya jangan disedekapkan, tidak dalam posisi bersedekap. Kemudian yang selanjutnya membaca Rabbana lakal hamdu. Pada saat menurunkan kedua tangan lurus ke bawah tadi, dan jika sudah berdiri tegak, dan perlu untuk kita pahami bahwa posisi tangan itu berada di samping ini. Jangan tangan itu berada di depan, atau posisi tangan di belakang seperti ini, atau Sami Allahu Sami Allahu liman hamidah. Ada bayun ya. Nah, jadi ketika selesai Sami Allahu liman hamidah, tetap di samping, posisi kedua tangan tetap di samping, jangan di muka, jangan di belakang seperti ini. Atau ada yang ayun-ayun. Sami Allahu liman hamidah. Nah, agar ya. Jadi posisi tangan itu tetap di bawah, di samping, ya, di samping, jangan di depan paha, atau jangan di belakang, atau jangan pula dengan diayun-ayunkan. Kemudian yang selanjutnya membaca Rabbana lakal hamdu. Pada saat i'tidal itu membaca Rabbana lakal hamdu. Nah, ini ada beberapa bacaan-bacaan yang boleh untuk kita baca pada saat i'tidal. Pertama, Rabbana lakal hamdu. Itu yang pertama. Yang kedua, sama Rabbana, tapi ada tambahan wa-nya. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Nah, bacaan yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, sama dengan yang di atas, tapi nomor tambahnya itu adalah wa-nya, wawnya. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Nah, itu semuanya boleh dibaca. Atau yang selanjutnya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, mubarakan fi. Jadi semuanya boleh dipraktekkan, boleh diamalkan. Nah, kemudian i'tidal, tadi pada saat i'tidal tadi, pada saat setelah kita membaca doa, pada saat i'tidal, tetap i'tidal harus dilakukan dengan tuma'ninah, artinya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, sehingga diibaratkan seperti ayam yang mematuk makanan. Jadi kayak Pak ayam yang mematuk makanan itu tergesa-gesa. Punggung tegak lurus, punggung tegak dan lurus, berdiri, serta semua tulang persendian kembali pada tempatnya. Nah, maksudnya itu kan tadi kalau kita dalam posisi bersedekap setelah i'tidal, artinya tulang persendian tidak seperti semula, tidak lurus. Nah, jadi pada saat i'tidal itu lurus semuanya, tangan lurus, tulang tangan, sendi tangan lurus, sendi kaki lurus, semuanya lurus. Itulah yang dinamakan dengan irsal. Irsal. Kemudian yang selanjutnya, ya. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, sujud pertama. Karena sujud itu kan ada dua, sujud pertama dan sujud kedua. Sama-sama rukun. Sujud pertama rukun sholat, sujud yang kedua juga rukun sholat. Setelah i'tidal, lalu sujud dilakukan dengan tata cara sebagai berikut, beraturan sebagai berikut: membaca takbir Allahu Akbar bersamaan dengan menurunkan badan,
bersamaan dengan menurunkan badan. Ya. Menurunkan badan itu adalah tak kala kita meletakkan kedua lutut, ya, meletakkan kedua lutut, menegakkan kedua telapak kaki dan ujung jari jemari kaki dilipat di atas tanah menghadap ke arah kiblat. Jadi pada saat yang dimaksud dengan apa menurunkan badan itu adalah ketika lutut ini menyentuh lantai. Maka ya, bacaan takbirnya itu adalah ketika lutut itu menyentuh lantai, bukan pada saat kita berdiri, Pak. Pada saat berdiri untuk untuk sujud, kita sudah mulai takbir. Nah, sehingga kalau kita memulai takbir pada saat berdiri untuk sujud, maka takbirnya panjang. Ya, lafzul jalalahnya itu dibaca bisa hampir sampai 8 harokat. Ya, bisa sampai 8 harokat. Tapi ketika kita mulai takbir itu, saat kita meletakkan kedua lutut itu di atas rantai, maka takbirnya akan normal, Pak. Seperti maktubi aja, dua harokat. Allahu Akbar. Ya. Pada saat Allahu Akbar. Jadi tidak begitu panjang dibanding ketika kita memulai saat berdiri. Ya, setelah tadi Allah. Nah, itu kan mulai atas sudah Pak, Allahu Akbar. Tapi kalau kita dari lutut ini menyentuh lantai, baru mulai, nah itu akan bacaan lafzul jalalahnya akan handap, ya, artinya ada tapi ada panjang. Nah ini. Kemudian kedua telapak kaki menegakkan, ya, jadi kedua telapak kaki pada saat sujud itu tegak, ya. Dan ujung-ujung jari jemari dilipat, Pak. Ya, kalau kita posisi nah seperti ini, Pak. Jadi ujung jari-jari dilipat, telapak itu ditegakkan, tegak. Yang ujung jarinya itu dilipat. Bagi yang mampu, menguasa. Menguasa kan mau dipaksa. Nah, asam urat tinggi ya kada kawa ya ada masalah. Ini bagi yang mampu, Jadi tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya meletakkan kedua telapak tangan. Nah, ini telapak tangan ini termasuk 7 anggota badan, 7 anggota yang harus yang harus menyentuh lantai. Ya. Meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah atau lantai, dan posisi telapak tangan ini, Pak, dengan ujung jari jemari tangan rapat menghadap ke arah kiblat. Jadi pada saat sujud itu hanya ketika sujud saja posisi jari itu rapat. Itu hanya ketika sujud. Di luar sujud semuanya renggang. Baik ketika takbiratul ihram, ya, ketika bersedekap. Jadi bersedekap itu juga direnggangkan. Baik ketika meletakkan di atas paha itu juga direnggangkan. Nah, yang dirapatkan itu adalah ketika sujud saja. Nah, jadi itu meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah atau lantai dengan ujung jari jemari rapat menghadap ke arah kiblat, serta merenggangkan. Nah, ini sebagian ada juga mengepal. Sujud itu bergepal atau bangunnya dengan mengepal. Nah, ya kan? Ya harusnya yang menyentuh tangan itu adalah yang menyentuh lantai itu adalah telapaknya pada saat sujud, ya kan? Sebagian ada yang mengepal atau bangun dari sujud. Mengepal. Jadi yang
yang ditempelkan, yang menyentuh lantai itu adalah telapak tangannya. Ya. Kemudian selanjutnya meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah atau lantai dengan ujung jari jemari tangan rapat menghadap kiblat serta merenggangkan lengan dari lambung, siku diangkat dan tidak dihamparkan, sehingga kemudian di bawah perut itu terbuka dan tidak tertutup oleh kedua lengan dan siku. Ya, jadi posisi tangan itu di di merenggangkan lengan dari lambung. Terpahamnya gitu, Pak? Ini lambung. Iya. Ya. Nah, sebagian ada yang memasukkan siku ke dalam lambung. Ya, sebagian ada yang memasukkan siku ini ke dalam lambung. Atau ada yang meletakkan siku di atas lantai. Atau memasukkan siku ke dalam lambung. Nih. Nah, itu banyak yang kita lihat. Banyak yang kita saksikan praktek sholat yang demikian. Nah, ini sikunya di atas lantai atau sikunya masuk ke dalam lambung. Nah, itu yang bujur, yang benar itu adalah ketika melakukan sujud maka siku diangkat, siku diangkat, tidak dihamparkan, sehingga di bawah perut terbuka dan tidak tertutup oleh kedua lengan dan siku. Nah, jadi ukuran meletakkan tangan itu Pak sejajarkan dengan telinga. Pada saat sujud itu posisi tangan, telapak tangan itu sejajarkan dengan telinga. Jangan sejajarkan dengan kepala. Jangan sejajarkan dengan pusat perut. Tapi ukurannya adalah ini, telinga. Ya, contoh mana? Nah, jadi ukurannya telinga, bukan ukuran kepala, bukan pula ukurannya perut. Karena kalau ukurannya perut seperti ini, kalau ukurannya kepala seperti ini, tapi ukurannya adalah kedua telinga. Tangan itu tidak dihamparkan, maksudnya tidak dihamparkan begini. Ya, ini terlalu dihamparkan dan tidak terlalu dirapatkan. Betul. Nah, ini baik sengaja ulun ringkas ini tidak disebutkan hadis-hadis yang terkait tentang itu bagaimana tata cara ruku, karena kalau disebutkan hadisnya di dalam itu terlalu panjang. Nah, ini yang inti-intinya saja. Nah, kemudian setelah itu meletakkan dahi dan hidung di atas tanah, di atas rantai, di antara kedua telapak tangan, dan menyejajarkan keduanya dengan telinga dengan kedua ibu jari tangan. 7 anggota tubuh yang harus menyentuh lantai. Dahi, apa lagi Pak? Hidung. Itu satu. Dahi lawan hidung satu, karena bagian daripada muka. Yang kedua adalah telapak tangan kanan dan kiri. 3. Yang keempat limanya adalah lutut, ya, kanan dan kiri. Yang ke 6-7-nya adalah ujung jari kaki kiri dan kanan. Itu yang harus menyentuh lantai. Jadi kalau ada orang yang sembahyang dahinya aja yang menyentuh, kan hidungnya ada. Nah, ini perlu ditagur, Pak. Jadi tagur. Sayangnya kalau sholat itu tidak sempurna. Nah, karena sebagian ada mungkin yang karena kada tahu ini, karena dahi ini kan sama hidung itu dihitung satu, bagian muka. Jadi dahi aja nang menyentuh. Jadi dahi aja. Karena dahi itu kan satu. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sehingga dia sholat seperti ini.
Padahal yang harus menempel itu adalah dahi dan hidung. Dahi dan hidungnya harus menempel ke lantai. Kemudian yang selanjutnya membaca zikir. Tentu saja zikir ini adalah sunnah. Membaca doa, zikir ini adalah sunnahnya, sunnah dalam sholat, bukan sesuatu yang wajib. Walaupun ada yang mengatakan dari mazhab dari Syafi'iyah, dari mazhab Syafi'iyah bahwasanya bacaan ini wajib. Ya, bacaan yang untuk pertama kalinya itu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli itu wajib. Yang 2 dan 3-nya sunnah. Ini menurut Syafi'iyah. Tapi kita dalam tarjih itu hukumnya itu adalah sunnah. Walaupun kita tidak membaca doa, sholatnya tetap sah. Ya, tetap sah. Nah, kemudian yang selanjutnya membaca zikir tadi yaitu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli atau Subhana rabbiyal a'la 3 kali, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, atau bacaan yang lain Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, jadi dari sini ada 3 model bacaan dalam sujud. Subhanallah, Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya sujud dilakukan dengan tuma'ninah dan tenang, tidak tergesa-gesa seperti tadi ayam yang mematuk makanannya. Kemudian menurunkan bahu sehingga punggung lurus dengan leher serta kepala serta semua tulang persendian kembali pada tempatnya masing-masing. Nah, itu. Jadi pada saat sujud tadi, ya ketika kita memperhatikan, ketika kita memposisikan tangan sesuai ya dengan telinga, ketika kita memposisikan bagaimana ketujuh anggota tubuh ini menyentuh lantai, maka kesempurnaan dalam sujud itu akan kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Ya, al-julusu baina sujudain. Sesudah sujud pertama dan sesudah membaca doa sujud, lalu duduk di antara 2 sujud dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Mengangkat kepala bersamaan dengan membaca takbir. Allahu Akbar. Nah, ini pada saat mengangkat kepala itu baca juga takbir. Allahu Akbar. Nah, jadi jangan gerakan dulu baru takbir atau sebaliknya. Nah, namun hendaknya antara gerakan dan bacaan itu dibaca bersamaan. Yang bisa contoh Allahu Akbar. Ketika sudah sujud, duduk antara 2 sujud, baca bersamaan takbir dengan gerakannya. Kemudian duduk dengan tenang, punggung berdiri tegak dan pandangan ke tempat sujud dengan cara sebagai berukut. Nah, itu namanya duduk iftirash, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan berdiri tegak dan ujung jari jemari kaki kanan dilipat menghadap ke arah kiblat. Yang biasa kita lakukan itu saat iftirash. Nah, jadi ini ditegakkan baik, sama dengan tadi, sama dengan pada saat duduk antara 2 sujud. Pada saat duduk iftirash, tahiyat awal. Nah, jadi posisi kaki itu ditegakkan dan ujung-ujung jari-jarinya dilipat sama saat kita sujud. Nah, sama dengan pada saat posisi kaki ketika sujud. Begitu pula dengan ketika duduk antara 2 sujud, bahwasanya posisi kaki telapak kaki kanan itu ditegakkan dan jari-jarinya dilakukan, ditepuk. Kemudian telapak kaki kiri diletakkan dan digenggamkan pada lutut kiri, sedang telapak tangan kanan diletakkan dan digenggamkan pada lutut kanan. Nah, ini baik. Kadang ini ada 2 macam kan? Ini di sini menggenggam. Menggenggam itu maksudnya menggenggam lutut.
Nah, menggenggam lutut. Ada yang meletakkan telapak tangan ini di atas lutut, meletakkan di atas saja tanpa menggenggam. Tapi kalau kita ditarji itu digenggam. Menggenggam itu maksudnya apa? Nah, ini Pak. Maraup atau maraup. Nah, sebagian kita ada yang di atas ini. Walaupun ada salah juga. Ya, walaupun ada salah juga. Artinya sama aja muncul. Cuma ini dipahami oleh tarji gitu. Nah, jadi pada saat apa namanya? Duduk antara dua sujud itu, ini tadi tangan tadi itu ibu jari tadi di paha, apa namanya, terima mengapa duduk dengan tenang, punggung berdiri tegakkan, pandangan tempat sujud, duduk iftiras, telapak kaki kiri itu diletakkan dan digenggamkan pada lutut kiri, sedang telapak tangan kanan diletakkan dan digenggamkan pada lutut kanan. Membaca doa Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu. Nah, itu baik cara Muhammadiyah. Berarti kalau caranya kayak ini Muhammadiyah kok. Muhammadiyah itu berarti. Kalau ada yang di atas sama kayak ini, nah, ini artinya orang yang bujur-bujur mengamalkan HPT Muhammadiyah tentang kaifiah sholat. Nah, berarti seperti ini, menggenggam. Nah, itu. Nah, kemudian yang selanjutnya apa tadi? Sujud kedua. Sujud yang kedua. Ya, Bapak. Telapak kaki kiri diletakkan tadi, kemudian membaca Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, kemudian yang D itu duduk di antara dua sujud, dilakukan dengan tuma'ninah, tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, ibaratnya sama seperti ayam mematuk makanannya, serta semua tulang-tulang persendian kembali pada tempat masing-masing. Dan yang kemudian adalah sujud yang kedua, ya. Sujud yang kedua. Nah, ini juga termasuk rukun sholat, itu as-sujudus tsani, as-sajdatus tsaniyah. Pada saat sujud, selesai membaca doa dalam duduk antara dua sujud tadi, lalu sujud yang kedua dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Membaca takbir Allahu Akbar bersamaan dengan menurunkan kepala, meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah atau lantai agak jauh dari lutut dengan ujung-ujung jari jemari, tangan rapat menghadap kiblat, merenggangkan lengan dan lambung serta mengangkat siku kedua lutut setiap menyentuh tanah. Lalu kedua telapak kaki berdiri tegak dan ujung jari jemari kaki dilipat di atas tanah atau lantai menghadap ke arah kiblat. B. Meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah atau lantai dengan ujung jari jemari, tangan rapat menghadap kiblat, serta merenggangkan lengan dari lambung, siku diangkat dan tidak dihamparkan sehingga di bawah perut terbuka dan tidak tertutup oleh kedua lengan dan siku. Meletakkan dahi, hidung di atas tanah atau lantai di antara kedua telapak tangan dan mensejajarkan kedua telinga dengan kedua ibu jari tangan. Membaca zikir subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, atau membaca subuhun kudusun rabbuna subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Nah, sujud dilakukan dengan tuma'ninah, tenang, tidak tergesa-gesa dan seterusnya. Nah, kemudian bangun dari sujud, al-qiyamu minas sujud. Setelah sujud yang kedua, lalu bangkit dan berdiri dari rakaat pertama untuk melaksanakan rakaat yang kedua, atau bangkit dari rakaat ketiga atau melaksanakan rakaat keempat, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut.
mengangkat kepala ya, bersamaan dengan membaca Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Nah ini sama juga Pak. Jadi mengangkat kepala itu adalah yang paling tepatnya itu adalah ketika mengangkat ini lutut pada saat menyentuh lantai ya. Jadi pada saat rukuk sujud ya, mau sujud naik dari sujud untuk berdiri. Jadi bacaan itu adalah ketika lutut ini yang diangkat, ketika lutut diangkat dari lantai. Nah itu. Kemudian mengangkat kepala bersamaan duduk iftirash. Nah ini duduk iftirash. Jadi duduk istirahat. Duduk sempurna seperti duduk di antara dua sujud, tetapi tidak mengangkat jari telunjuk kanan. Cukup dengan menggenggamkan kedua telapak tangan pada lutut dan tidak membaca doa. Nah ini namanya duduk istirahat. Julus ya, istirahat. Nah ini masuk duduk julusnya tadi Pak, duduk iftirasnya tadi. Ya. Kalau kita Muhammadiyah itu enggak. Kalau Muhammadiyah enggak. Kalau Salafi dia rapat. Kalau Salafi rapat. Tapi kalau itu enggak ada jadi masalah. Artinya sah-sah aja. Cuma kalau ciri khas Muhammadiyah itu renggang gitu. Nah, ada sebagian yang langsung. Nah, langsung naik, mulai rukuk dia langsung naik. Allah. Nah, ada duduk istirahat iftiras tadi baik. Nah, ini kan harusnya kita setelah sujud duduk iftiras dulu. Ya. Allahu Akbar. Nah, ada sebagian yang langsung imbas sujud langsung berdiri. Jadi contohnya tadi yang ini. Allahu Akbar. Langsung. Ada duduk iftirasnya. Itu yang dimaksud dengan duduk istirahat sebentar, duduk yang dilakukan dengan iftirash. Kemudian yang selanjutnya berdiri dengan mengangkat bantat, mendirikan telapak kaki kiri, meletakkan kedua telapak tangan di depan lutut, agak ke depan, itu kan caranya naik tadi. Nah, agak ke depan, seraya menekankan kedua telapak tangan kanan pada tanah, kemudian kemudian kedua telapak tangan diangkat dan diletakkan serta bertumpu pada lutut. Jadi tumbuhan itu adalah lutut. Nah itu. Nah, jadi kalau Muhammadiyah itu kalau yang di kitab Muhammadiyah, di Muhammadiyah itu turun untuk sujud itu lutut dulu, baru tangan. Nah, lutut dulu baru tangan. Nah, ini perlu juga tangan, lutut, tangan, ya, ya. Jadi lutut dulu. Oh, ini kan? Lutut. Allah. Dua telapak tangan hanya dahi. Itu. Nah, itu ya. Oke, pas setuju. Ya, jadi walaupun ada sebagian yang mendahulukan tangan dulu. Loh.
Ya. Ada yang mendahulukan tangan dulu. Ya. Saya kan sujud. Ya ininya 2 kali, Bay. Sekali dulu sini ya. Sini. Karena kan waktu turun itu kalau langsung ke situ kan. Nah. Tuh. Jadi kalau kita ngaji Muhammadiyah itu apa? Lutut dulu. Allah, 2 lutut. Ini sudah kan? 2 telapak tangan sudah 4. Ini? Nah ini yang terakhir turun. Dahi lawan hidung. Tuh. Begitu pula pada saat bangun naik. Nah naik kan kita seperti ini. Ini. Nah ini boleh bertumpuk, tangan kanan bertumpuk pada lantai, Anda naik. Nah, walaupun sebagian ada yang Nah itu tangan berdahulu kan, tangan bertumpuk lawan tangan, naiknya bertumpuk lawan tangan, ya kan? Itu artinya apa? Artinya itu sholat yang dipahami oleh Muhammadiyah. Kita tidak serta-merta juga menyalahkan orang yang memahami tata cara yang lain. Nah itu. Nah makanya kata tadi kan sering adanya kesalahpahaman itu ya dalam masalah-masalah begini. Masalah bangkit dari ruku, kemudian masalah itu tawarruk iktiros, masalah sutra, masalah berdoa setelah sholat. Nah, itu masalahnya kan kita itu yang antara kita dengan salafi itu ya itu masalah doa setelah sholat, masalah sutroh. Nah, kan semuanya sudah jelas lah. Sutroh itu kan ya sutroh dalam sholat itu ya sejadah itu sudah termasuk sutroh di dalam sholat. Nah, sejadah yang kita gunakan untuk sholat itu sudah termasuk sutroh dalam sholat. Kalau salafi kan harus ada minimal tiang itu jadikan sutroh atau sesuatu yang bisa dijadikan sutroh dalam sholat, menghadap ke arah sutroh. Bisa celengan itu kan, celengan atau apa saja, tas yang di bersama tas biasanya kan didirikan tasnya. Nah itu menghadap ke arah sutroh. Tapi kalau kita ditanya Muhammadiyah itu sutroh dalam sholat itu sejadah ya sudah termasuk sutroh. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah sampai mana nih Pak? Yang 11 lah. Bangun dari duduk, al-qiyamu minal julus ya. Bangun dari duduk. Maksudnya setelah duduk tasahud awal dan sesudah membaca tasahud dan sholawat, lalu bangun dan berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Bangun dari duduk, setelah duduk tasahud awal dan sesudah membaca tasahud dan sholawat, lalu bangun dan berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga dengan tata cara berurutan sebagai berikut. Bangun dari duduk tasahud awal dengan mengangkat pantat, ya sama aja. Mendirikan telapak kaki kiri seraya meletakkan kedua telapak tangan di depan lutut agar tidak agak ke depan pada tanah. Kemudian kedua telapak tangan diangkat dan diletakkan serta bertumpu pada kedua lutut, lalu berdiri. Nah, setelah berdiri tegak, lalu membaca Allahu Akbar bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Telapak tangan terbuka
memanjang dan punggung kedua telapak tangan menghadap ke wajah serta muka. Nah ini maksudnya setelah bangun dari tasawuf awal. Ya, tasawuf awal itu kan tempat mengangkat tangan itu adalah rakaat ketiga pada tasawuf awal. Nah, jadi termasuk di antara 4 tempat saat mengangkat tangan sejajar dengan daun telinga tadi, atau sejajar dengan kedua bahu tadi. Nah, lalu baik kadang kita ini makmum, ya. Makmum itu makmumnya itu biasanya masbuknya 1 rakaat. Makmum itu masbuknya 1 rakaat. Nah, sedangkan imam duduk tasyahud pada rakaat yang kedua, makmumnya baru dapat 1 rakaat, ya kan? Makmumnya baru dapat 1 rakaat karena masbuknya 1 rakaat. Maka ketika imam berdiri dalam tasyahud awal tadi, sholat yang rubai, ya, sholat yang 4 rakaat, maka makmum itu juga mengikuti gerakan imam. Ikuti gerakan imam dengan cara mengangkat tangan tadi. Nah, itu ikuti imam dengan cara mengangkat kedua tangan. Dan juga Pak, ini juga tentang masbuk nih lah yang sering kita dapati. Jadi orang yang masbuk itu ketika mendapati rukuknya imam, masih rukuk belum i'tidal. Nah, kebanyakan kita itu karena ketidaktahuan, ya, mungkin karena kada tahu, ini sudah tinggal 1 rakaat karena imam sudah rukuk. Padahal dalam hadis itu apabila lupa. Ya, artinya yang intinya adalah apabila mendapati imam itu rakaatan bisolah, maka dia mendapatkan 1 rakaat, ya, artinya rakaat bersama dengan imam. Hatta la yuqiman imam sulbah, artinya sebelum imam itu mengangkat sulbinya, artinya sebelum imam itu mengangkat tubuhnya untuk i'tidal. Namun imamnya sudah masih aja rukuk, kita datang, ini juga caranya Pak. Kadang yang caranya itu banyak mempersalah. Banyak kita itu datang terlambat. Ya, langsung atau datang berjamaah masbuk nih misalnya nih. Imam rukuk, kita ini langsung datang 4 tanpa takbir. Ya, tanpa takbir. Nah, harusnya kita takbir dulu. Ya. Jadi makmum datang waktu ruku, masih waktu ruku kita takbir Allahu Akbar. Ya. Kalau ya ruku, ya pakai ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi 2 kali takbiratul ihramnya. Karena saat itu kita dalam kondisi imam ruku. Berbeda kalau imamnya sujud. Berarti kita tertinggal 1 rakaat. Tetap dengan takbir Allahu Akbar. Tapi tidak perlu takbir mengangkat tangan untuk sujud, tapi cukup Allahu Akbar. Nah, itu langsung sujud tanpa mengangkat tangan. Nah, berbeda saat rukuk tadi, karena tempatnya rukuk itu adalah tempatnya takbir, ya, dengan mengangkat kedua tangan. Itu yang perlu juga untuk kita pahami bagi makmum yang masbuk tadi. Jadi jangan datang-datang tadi 4 langsung, ya kan? Tapi harus takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada bapak ada baca surat Al-Fatihah? Ada bapak. Jadi langsung tanpa membaca surat Al-Fatihah.
Normalnya kita takbir ambak akbar, tapi imam ini bangkit dari kelompok. Nah, berarti kita itu mana itu dia? berarti kita tertinggal. Artinya kan hatta la yuqimal imam sulbah. Sebelum imam mengangkat sulbah. Artinya kalau sudah imam mengangkat, kalau tinggal satu rakaat. Kalau masih aja imam ruko, makanya kan capat kita. Jangan kadusan, tidak perlu baca surat, baca Al-Fatihah, tidak perlu. Langsung Allahu Akbar, sunat Allahu Akbar, ruko. Nah itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya duduk tadi bangun dari ruku, bangun dan dari sujud dengan tasawuf mutlak. Setelah berdiri tegak lalu membaca Allahu Akbar bersamaan dengan mengangkat kedua telapak tangan, memanjang berruku, menurunkan dan meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan di dada, tidak diletakkan di atas atau di bawah pusat. Kemudian tasawuf awal, ini tasawuf awal. Nah, tasawuf awal ini wajib, Pak. Kalau sholat rubai, bukan rukun. Jadi orang yang tertinggal tasawuf awal itu sholatnya tetap sah, tapi dia harus sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Nah, karena ini bukan rukun. Kalau tidak perlu mengulang sholatnya, tapi cukup dengan menambah dengan menyempurnakan dengan sujud sahwi. Berbeda dengan orang yang tertinggal rukun. Nah, contoh misal setelah takbiratul ihram, lalu dia membaca iftitah, lalu kemudian dia baca surah, lupa membaca Al-Fatihah. Setelah baca iftitah, saking husuknya nih, baca Al-Fatihahnya lupa, teringat baca Fatihahnya nih. Nah, baik misalnya kalau berimaman mensorangan sembahyang. Kalau berimaman ya jelas kan ditegur oleh makmum. Nah, diberikan aba-aba peringatan. Nah, dia wajib untuk mengulang. Mengulang itu maksudnya tetap dalam sholat, tetapi berdiri lagi sebelum rakaat yang pertama selesai. Jadi ketika ingat itu misalnya Pak, waktu sujud atau waktu ruko, baru ingat tertinggal rukun sholat, Al-Fatihahnya tertinggal. Pada saat ruku itu berdiri kembali untuk membaca surat Al-Fatihah, berdiri lagi. Atau ketika dia waktu duduk antara dua sujud, nah tapi masih rakaat pertama, belum masuk rakaat yang kedua, nah dia berdiri lagi untuk membaca surat Al-Fatihah, berdiri baca surat Al-Fatihah yang tertinggal tadi, kemudian baca surah selanjutnya selengkapnya sebagaimana biasa, lalu dia kembali untuk ruku, kembali untuk sujud pertama, duduk antara dua sujud itu. Nah, ini kalau masih pada rakaat yang pertama. Tetapi kalau dia sudah masuk pada rakaat yang kedua, ya, baru ingat misal tertinggal salah satu rukun yaitu Al-Fatihah atau sujud sekali aja, baru tahu pada rakaat yang kedua, maka ini bisa dilakukan dengan menjadikan rakaat yang kedua itu adalah sebagai rakaat yang pertama. Artinya rakaat yang pertama tadi dianggap tidak sah, dianggap batal. Rakaat yang kedua itu dianggap sebagai rakaat yang pertama. Karena ingatnya itu di rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua ingatnya. Ya. Kalau rakaat pertama ingatnya ya diulang. Kalau ingatnya di rakaat yang kedua, ya rakaat pertama itu dianggap kada sah karena tertinggal rukun, masuk kepada rakaat yang kedua. Atau bisa dengan menambah, atau bisa dengan tadi menambah itu kan rakaat yang pertama tadi tidak sah, tidak sah. Lalu kemudian
sisanya 3 rakaat kan, 3 rakaat lalu ditambah disempurnakan 1 rakaat lagi. Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca apa? Tahiyat awal, mengangkat kepala dan badan bersamaan dengan membaca Allahu Akbar, duduk iftirash, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan berdiri tegak, dan ujung jari-jari jemari kaki dilipat menghadap kiblat, tulang punggung tegak berdiri dan pandangan ke tempat sujud. Telapak tangan kiri jari-jari renggang, telapak tangan kiri jari-jarinya renggang, jari-jarinya jangan rapat waktu duduk antara tasahud awal, tahiyat awal itu renggang, maksudnya jangan dirapatkan jari-jari tangan. Ya. Kemudian digenggamkan pada lutut kiri, sedang telapak tangan kanan diletakkan di atas lutut kanan dan menggenggam jari kelingking. Menggenggamkan lutut kanan dengan menggenggamkan jari kelingking, jari manis dan jari tengah, serta mengancungkan jari telunjuk dan ibu jari menyentuh jari tengah. Nah itu Pak, pada saat isyarat waktu tasawuf itu kayak apa caranya? Ini jari kelingking, jari manis, jari tengah digenggam. Nah ini menggenggam warnanya, digenggam. Kemudian telunjuk ini ya, disampukkan. Ya udah kita tadi apa nih? Ditempelkan ke jari tengah. Jari tengah, jadi ditempelkan. Bisa punya disentuhkan. Ya bisa seperti ini, ya bisa seperti ini, atau bisa dengan ini. Kalau Syafi'iyah seperti ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu yang jari tengahnya ini yang di apa namanya? Ini bukan ini, tapi telunjuk. Telunjuk tengah ini yang dipegang seperti ini. Kalau mazhab Syafi'i. Jadi kalau kalian sembahyang di wadah Nahdien, caranya itu seperti ini. Ya, ini apa namanya? Telunjuk ini yang dipegang ini adalah ini ruas tengah ini yang dipegang. Tapi yang telunjuknya. Kalau kalian sudah melihat seperti ini Syafi'iyah. Di dalam kitab Safinatun Najah itu seperti ini. Nah, itu tata cara isyarat telunjuk. Tapi kan kalau kita dalam tarti ini menggenggam jari kelingking, ya genggam itu maksudnya kan genggam itu. Jari manis, jari tengah digenggam, mengancungkan jari telunjuk diancungkan. Ibu jari menyentuh jari tengah. Ibu jari menyentuh jari tengah. Nah itu. Ya, bisa seperti ini, yang penting menyentuh. Nah, ini baik, menggenggam. Nah, karena sebagian ada yang seperti ini. Ya, tidak menggenggam, itu artinya seperti ini. Nah, ini kan? Nah, ini kan tidak menggenggam. Kalau menggenggam ini seperti ini. Digenggam. Betul. Nah, jadi itu membaca tahiyat atau tasyahud. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin sampai habis, sampai ila akhiril qiraah. Kemudian bacaan tahiyat itu juga bisa dengan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, ini juga bisa dibaca. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca doa sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana bacaan sholawat dalam sholat itu, Pak? Nah, ini juga perlu untuk kita pahami. Bacaan sholawat di dalam sholat itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim
innaka hamidum majid. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam bacaan di sini hanya ada satu tempat wa'alanya. Ya, hanya di sini aja. Wa'ala ali Muhammad. Selainnya tidak ada lagi wa'ala, Pak. Kama shallaita ala Ibrahim, cukup dengan wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, adalah wa alanya wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, itulah bacaan sholawat yang dipahami, yang dipedomai oleh tarjih. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, bukan wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Muhammad wa ali Muhammad, tidak wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, tidak wa ala ali Ibrahim. Wa alanya cuman pada Muhammad yang pertama, wa ala ali Muhammad. Nah, ini bacaan sholawat. Dan ini jangan kita tambah dengan sayyidina. Dalam sholawat itu tidak boleh ditambahin dengan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Jangan misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina, sampai dia baca seperti itu. Nah, tapi cukup dengan ala Muhammad. Jangan ditambah dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu pula dengan Ibrahim, cukup dengan Ibrahim, jangan ditambah dengan sayyidina Ibrahim. Nah, adapun di luar sholat, silahkan, sunnah ya, disunahkan di luar sholat dengan menambah sayyidina ya. Karena sholawat itu ada sholawat wajib dan ada sholawat yang sunnah. Sholawat wajib ya, contoh di dalam sholat, sedangkan sholawat sunnah itu di luar sholat, dan boleh kita dengan menambah dengan sayyidina. Nah, kemudian duduk tasahud akhir, selesai sujud kedua pada rakaat yang terakhir, lalu duduk tasahud akhir dilaksanakan dengan cara berurutan sebagai berikut: mengangkat kepala dari sujud bersamaan dengan membaca takbir, duduk tawarruk itu dengan bertumpu, dengan pantat bertumpu pada lantai, lalu kaki kiri berada di bawah betis dan paha kaki kanan, telapak kaki kanan berdiri dan ujung jari jemari kaki kanan dilipat menghadap ke arah kiblat, punggung tegak berdiri, pandangan ke tempat sujud. Jadi ini Pak contohnya. Ini berdiri tegak. Kalau bisa, kalau mampu Pak. Ini berdiri tegak, ditekuk. Nah, ditekuk. Ya, kita semampunya menekuk dan semampunya menegakkan telapak kaki itu menghadap ke arah ya. Telapak kaki kiri, jari jemari renggang ya, tetap diletakkan dan digenggamkan pada lutut kiri, sedang telapak tangan kanan diletakkan di atas lutut kanan dan menggenggamkan jari kelingking. Nah, jadi sama dengan pada saat tasawuf awal. Tasawuf akhir juga dengan cara menggenggam jari kelingking, jari manis, jari tengah ya. Kemudian jari telunjuk mengacungkan jari telunjuk, dan pada saat kita membaca tahiyat itu posisi telunjuk ini sudah baik, sudah pada keadaan ya, kaget
Cagat mulai awal cagatnya dari pertama. Ini ada sebagian ada kita yang waktu membaca asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita ditarji itu dari awal tetap seperti ini. Dan pandangan saat menunjuk, telunjuk ini tetap bukan pada telunjuknya pandangan, tapi pada tempat sujud. Ya, tetap pada tempat sujud. Walaupun ada madhab yang lain yang memandang ke arah ini, tapi kita dalam tarji tetap menghadap ke arah tempat sujud. Nah, jadi beda-beda ya, cara ulama-ulama madhab itu dalam hal jari ini. Ya, ada kalau misalnya dalam madhab Hanafiyah itu dari dari awalnya seperti ini, ya, awalnya seperti ini, baru ketika illallahnya, asyhadu an la ilaha illallah, ya, illallahnya hanya naik. Setelah itu turun lagi, asyhadu an la ilaha illallah, turun lagi. Nah, ini Hanafiyah. Ya, kalau nggak salah Hanafiyah. Ya. Kemudian ada juga yang ini Malikiyah, Pak. Setiap ada lafzul jalalahnya. Contoh at-tahiyyatu lillah, ada Allah peputaan. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ada lafzul jalalahnya. Wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Putar. Itu. Tapi kita ya dalam itu tarji dari awal tetap pada posisi ya, tetap dari awal sholat tetap pada posisi seperti ini. Ya, betul. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ya, membaca salawat sudah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kemudian membaca doa Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Ini permintaan atau perlindungan terhadap 4 perkara. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul, ya, doa kita saat di akhir sholat itu waktu-waktu yang mustajab, diantaranya adalah berdoa kepada Allah dari perlindungan terhadap 4 perkara, itu min adzabil qabr, a'udzubika min adzabi jahannam, azab neraka jahannam, azab kubur, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dari fitnah. Yang keempat adalah berlindung dari fitnah dajjal. Kemudian membaca salam. Nah, yang terakhir nih, membaca salam, mengakhiri sholat maktubah dengan membaca salam dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: menurunkan jari telunjuk dan melepaskan genggaman tangan kanan. Itu baru setelah salam itu dilepas baik. Ya. Assalamualaikum. Nah, pas salamnya itu, pas mengucapkan lapan salamnya itu, assalamualaikum, itu dilepas genggaman tangan, menggerakkan kepala menoleh ke kanan sejajar dengan bahu bersamaan membaca. Nah, dalam hal ini ada 2 cara Muhammadiyah bagaimana tentang tata cara melafaz salam. Lafaz salam itu ada 2 cara. Pertama adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika ke kanan dan ke kiri. Yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh, ke kiri dan ke kanan. Nah, itu yang soal apa mereka orang salam seperti ini. Nah, tentulah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Membalikkan tangan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pas ini langsung balik tangan, balik 2.
Tahulah. Jadi tidak ada yang demikian yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada. Jadi itu ketika salam itu pipi ini terlihat oleh orang yang di belakang. Jadi pipi itu bisa terlihat. Artinya jangan malam-malam baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang itu yang yang bergerak itu kepalanya yang bergerak. Jangan sampai yang empat bergerak itu dada. Jadi jangan sampai yang ikut bergerak dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tetap menghadap ke arah kiblat dada kita. Yang bergerak itu adalah kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kelihatan pipi kanan orang yang di belakang. Begitu pula dengan pipi kiri. Itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi sampai terlihat putih pipi beliau. Sampai terlihat putihnya pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan lapangnya itu salam itu adalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, dan ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada saat salam itu tidak perlu menunduk, Pak. Ya, karena sebagian ada yang mempraktekkan mengangguk. Assalamualaikum. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi cukup pada pandangan kita ke tempat sujud, lurus saja, jangan mengangguk-angguk, ya. Jangan bangguk-angguk. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi tidak perlu kita mengangguk-angguk. Mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin demikian tentang tata cara sholat, ya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Jadi waktunya mungkin lebih lama, Pak, ya. Mudah-mudahan dengan demikian bisa menjadi pengetahuan bagi kita untuk bisa kita praktikkan di dalam sholat kita. Insya Allah sholat yang dipahami oleh Tarji adalah sholat yang insya Allah, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang bisa beliau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit boleh tanya. Tadi yang menyalon kali juga. Ini masalah duduk di kursi ini masalah pribadi kami. Kami selama ini berpahaman dengan sab yang kita gunakan itu. Tetapi tadi menurut penjelasan Ustaz bahwa apabila kita itu bisa berdiri, maka kursi kita itu ada ke belakang sedikit. Lalu kami tadi coba perhatikan, ternyata saat kita duduk itu kita jauh di belakang ada sab orang lain di muka kita di belakang, sehingga mengganggu sab yang di belakang kita lagi. Nah, jadi dalam hal ini, dan lagi juga ada yang dikatakan oleh Ustaz tadi, kita tuh bisa-bisa di pinggir, tetapi untuk kebanyakannya itu jemaah kita tuh jarang yang mau ke depan. Sedangkan imam sudah takbir, mau kita yang berkursi itu naik juga ke muka. Nah, jadi waktu yang seperti yang ditanya di anukan Ustaz tadi, maka kita akan pasti
mengganggu kepada jemaah-jemaah lain, dan di saat kita duduk di kursi akan tertinggal pada saf, kita tertinggal belakang. Yang kedua, ini juga Mas nyangkut masalah di kursi, duduk di kursi ini. Itu dikala kita sujud, 7 anggota badan ini harus sujud di lantai. Nah, lalu kalau kita pakai kursi ini, apakah kita harus mengolah meja supaya awal? Karena ini mah, itu kan manukan lapis tadi. Nah, mungkin aja itu dulu ya. Jadi ini menyangkut masalah kami. Oleh karena itu, karena kami melihat ada dan kadang nih pertama kami juga menyangkut kepada mertua kami, di mana beliau itu duduk seperti bersila sholatnya. Nah, jadi beliau ingin mengamalkan untuk menyentuhkan 7 anggota sujud itu tadi ke lantai, maka beliau mengandak bantal-bantal sehingga bisa. Nah, jadi apakah tidak perlu itu kan, artinya karena ini dalam hal lainnya, maka kita bisa meniadakan itu. Nah, demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi tadi terkait tentang sholat ya dengan duduk ya. Jadi kan sebagaimana hadis Rasul bahwasanya Nabi itu yang pertama kali adalah menyuruh sholat dengan berdiri kepada orang yang uzur ya. Sebagaimana yang terjadi ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, ketika itu dia terkena wasir ya. Kemudian Nabi menjawab, sholli qa'iman. Yang pertama dijawab oleh Nabi adalah engkau sholat berdiri. Engkau sholat berdiri, artinya berdiri dulu yang diutamakan oleh Nabi. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Tidak dijelaskan apakah duduk itu dengan cara bagaimana. Yang jelas duduk, ya duduk bersila kah, duduk di atas kursi kah, duduk tawarruk, iftiras, duduk bersandar, berhunjur. Nah, tapi abdolnya memang duduk itu di atas lantai. Yang lebih abdol adalah duduk di atas lantai. Kalau memang tidak bisa sama sekali qadir alal qiyam, tidak bisa sama sekali berdiri mampu untuk berdiri dengan tegak, maka lebih baik sholat abdolnya di atas lantai, baik di atas lantai langsung. Ada boleh pakai kursi. Nah ini. Nah, kemudian tadi apakah dalam ini kan terkait tentang salat dengan kursi ya. Tadi ulun sebutkan, ulun jelaskan kan, ketika seseorang yang salat itu dalam kondisi tidak mampu berdiri dari awal sampai akhir, artinya dari takbiratul ihram sampai salam ya. Kemudian dia duduk. Ya, posisi shofnya itu sejajar dengan shaf yang ada di kiri kanan. Ya, artinya tadi ujung kursi bagian bawah itu, belakang bawah kursi itu disejajarkan dengan ujung sajadah. Nah, ketika mempraktekkan dengan demikian tidak jadi masalah. Nah, itu no problem. Kalau ada masalah, hanya nyaman aja diamalkan seperti itu. Nah, kemudian ketika seseorang itu tadi mampu berdirinya saja, berdirinya qadir, dia mampu berdiri tapi tidak mampu saat gerakan dan rukun yang lain. Terkait rukunnya tidak mampu, sujudnya tidak mampu, duduk antara dua sujudnya tidak mampu, maka ya ini Pak, ketika mengawali sholat dengan berdiri ya, itu tadi posisinya tadi dia Pak? Di belakang ya, di belakangan ya. Ini yang bagian muka, kaki kursi bagian muka di belakang. Maka ketika pian sholat berdiri itu bisa ditarik Pak. Ini saya ini. Ya, setelah takbiratul ihram belakang bisa ditarik ke muka.
Oh, ada apa lah? Ada apa? Bisa Pak? Ya, Oh, pacaran dua motoran. bisa ditarik. Ya. Ini kan biar sembahyang pakai salat ini. Setelah hendak misalnya rukuk, kada bawa rukuk sujud, tarik. Nah itu caranya. Ditarik kursinya ditarik. Nah, itu cara solusinya adalah dengan cara ditarik, atau tadi ya karena memang apa namanya supaya kada mengganggu makmum yang ada di belakang, maka kita memposisikan diri kita sejatinya makmum yang di belakang itu tidak terganggu ya. Kalaupun terganggu juga ya seperti semula Pak ya, enggak apa-apa ya, itu kan anunya aja, apa namanya, caranya aja, artinya walaupun tidak demikian tetap biasa sholatnya ya, itu tata caranya saja ya. Jadi mungkin kalau di belakang ini kada ya tetap aja tetap pada posisi ini ya, berdiri saat takbiratul ihram. Kalau nyampian hendak sujud atau rukuk itu sempurna, Otomatis yang di muka tangkap juga. Ya Pak. Nah orang di muka ini kan kita tak maju Pak. Tak maju. Hendak sujud normal, tangkap di muka. Nah tangkap di muka. Rokok misalnya kan tangkap juga. Bawa nang di muka. Itu tadi. Jadi tadi caranya boleh dengan di tarik kursi yang di belakang, tarik hendak pulang ke asal. Nah itu artinya